Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauti Rahmat Adri Driasana dengan nomor NIM 01221080, Prodi Manajemen 01. Di sini saya membawakan definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Keterkaitan dengan teori ekonomi mikro, ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit mengambil keputusan di dalam sistem perdagangan bebas, contoh konsumen individu dan pemilik usaha atau bisnis. Ekonomi makro, ilmu membahas tentang output pendapatan pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat, dan perekonomian dilihat secara keseluruhan. 2. Teori perusahaan. Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Perusahaan ada dalam rangka untuk menghemat biaya transaksi dengan cara menginternalisasi semua transaksi dengan menjalankan berbagai fungsi di dalam perusahaan sendiri. Tujuan dan nilai perusahaan. Teori perusahaan menekankan bahwa maksud dan tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan, value of firm. Seringkali perusahaan yang benar akan mengorbankan laba jangka pendek demi memastikan laba jangka panjang yang stabil. Perekonomian. Sebagai dengan kalimat pembuka, peran bisnis adalah vital bagi masyarakat dan perekonomian kita. Mereka tidak hanya memuaskan kebutuhan dan keinginan kita melalui produk yang mereka produksi, tapi mereka juga menciptakan pekerjaan dan pendapatan di perekonomian. Persaingan antar mereka mendorong inovasi dan efisiensi yang membuat barang dan jasa yang lebih murah dan lebih berkualitas. Bisnis menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tanpa mereka kita harus memproduksi semuanya sendiri, termasuk makanan yang kita konsumsi dan pakaian yang kita kenakan. Kemudian bisnis juga harus bersaing satu. Teori laba. Teori laba dalam menghadapi risiko sejalan dengan prinsip dasar risk return. 2. Hasil di atas normal dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan berlahan di beberapa bidang memiliki risiko di atas rata-rata, contoh perusahaan eksplorasi minyak. Teori laba karena gesekan. Laba timbul akibat gesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Dari mana kita tahu pasti jika perusahaan kita akan bertahan sampai selamanya? Teori laba monopoli. Beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan pada pasar persaingan sempurna. Teori laba inovasi. Laba ekonomi sebagai ganjaran bagi perusahaan yang berhasil dalam melakukan inovasi. Teori laba karena vision manajerial, yang lebih efisien yang akan memenangkan laba lebih dalam investasi jangka panjang. Sekian dari saya, Lauti Rahmat Adri Driasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.